menuju salib dengan hati yang bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dalam bagian firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 11 ini mau menjelaskan bagi kita tentang perbedaan antara duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita menurut dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sebuah teguran terkadang menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang menerimanya. Kadang kalau kita ditegur oleh seseorang membuat kita tidak nyaman. Bahkan kadang teguran itu melukai perasaan kita, ego kita. Dalam bacaan bagian firman ini, Paulus menegur umat Kristus dengan keras, yaitu umat Tuhan di Korintus. Dia menulis surat yang keras dalam sebuah teguran kepada jemaat di Korintus, dan karena teguran itu menimbulkan duka cita, kesedihan pada diri jemaat Korintus. Karena teguran itu melukai perasaan mereka, ego mereka. Bahkan teguran itu mengganggu kenyamanan mereka yang sementara hidup dalam kekeliruan iman, dalam cara hidup beriman yang salah karena dosa ketidaktaatan yang mereka lakukan. Tujuan Paulus menegur dengan keras jemaat Korintus saat itu bukan untuk menyakiti hati mereka, tetapi untuk menyadarkan mereka akan dosa-dosa mereka. Paulus mengakui bahwa suratnya itu menyakiti hati jemaat. Ia sempat menyesal, tetapi kemudian ia bersuka cita karena kesedihan yang dialami oleh umat Korintus itu hanya bersifat sementara yang pada akhirnya membawa dampak rohani bagi hidup mereka, yaitu pertobatan dalam kehidupan umat Korintus. Duka cita yang dirasakan oleh jemaat saat itu adalah duka cita yang dikehendaki oleh Allah, karena duka cita itu menghasilkan pertobatan. Paulus mengakui bahwa suratnya telah menyedihkan hati jemaat di Korintus, tetapi dia tidak menyesal karena duka cita itu sebab membawa mereka kepada pertobatan. Dalam bagian firman ini dijelaskan tentang dua jenis duka cita. Duka cita dunia, yaitu duka cita yang hanya membawa kesedihan dan keputusasaan, bahkan kematian secara rohani. Dan yang kedua, duka cita ilahi, yaitu duka cita yang membawa mereka kepada kesadaran akan dosa dan kerinduan untuk berubah atau bertobat. Bagian firman ini mau menjelaskan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa kalau teguran yang kita terima itu berasal dari kasih, seringkali menyakitkan. Tetapi jika diterima dengan hati terbuka, hal itu akan menjadi alat pemurnian bagi diri kita. Sebab pertobatan sejati lahir dari kesadaran akan dosa,
bukan dari rasa malu atau tekanan sosial. Ini adalah respon terhadap suara Roh Kudus ketika kita menerima teguran itu dengan hati yang terbuka dan membawa kita kepada sebuah pertobatan. Dalam ayat 10 bagian firman kita tadi disampaikan bahwa sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Pertobatan ini tidak akan disesalkan karena menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup. Tetapi sebaliknya duka cita menurut dunia menghasilkan kematian rohani. Duka cita yang sejati adalah duka cita yang berasal dari kesadaran akan betapa seriusnya dosa di hadapan Allah. Dan duka cita ini mendorong kita untuk berbalik dari dosa dan mencari pengampunan dari Allah. Pertobatan yang dihasilkan akan selalu membawa perubahan nyata dalam perilaku dan sikap kita. Sebab pertobatan sejati tidak hanya mengubah hati, tetapi juga mengubah tindakan. Ada buah nyata yang terlihat dalam kehidupan orang percaya yang mengalami pertobatan dalam hidup. Paulus menyampaikan beberapa buah yang dihasilkan oleh duka cita menurut kehendak Allah dalam diri jemaat Korintus di ayat 11 bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Yang pertama, kesungguhan. Kesungguhan artinya dalam bagian firman ini umat di Korintus menjadi sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka berusaha dalam sebuah keseriusan untuk memperbaiki dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Dan mereka ingin hidup benar di hadapan Allah. Mereka marah terhadap dosa yang telah mereka lakukan karena mereka takut akan murka Allah. Dan dari rasa ketakutan itu mereka rindu untuk kembali bersekutu dengan Allah, rindu untuk berubah, rindu untuk mengalami pemulihan kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Mereka bersemangat untuk melakukan yang benar, dan mereka bersedia menerima konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan. Ini bukti nyata dari sebuah pertobatan hidup yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Pertobatan yang sejati. Mereka tidak hanya menyesal sesaat, tetapi menunjukkan perubahan dalam pertobatan itu melalui tindakan dan sikap kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman ini kita diajarkan oleh Rasul Paulus untuk dapat melihat dan memahami serta memaknai arti duka cita menurut kehendak Allah dan duka cita menurut dunia yang akan membawa kita kepada pertobatan untuk hidup benar di hadapan Allah. Maka memasuki minggu Prapaskah yang kedua ini, Bapak, Ibu, dan saya, kita diajak untuk memeriksa hati kita masing-masing.
Apakah kita telah sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa kita? Apakah kita merasakan duka cita yang sejati karena telah melukai hati Allah? Marilah kita datang kepada salib Kristus dengan hati yang bertobat, memohon pengampunan dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak dan jalannya. Berdasarkan tema kita di minggu ini, menuju salib dengan hati yang bertobat, memberikan catatan perenungan penting bagi kita. Yang pertama, berani ditegur dan bertobat. Jangan kita menolak teguran rohani, sebab terkadang Tuhan sering berbicara melalui orang lain untuk menyadarkan kita dari dosa yang sementara kita lakukan lewat teguran-teguran. Hal yang kedua, jangan kita terjebak dalam rasa bersalah yang tidak membawa perubahan. Biarlah Roh Kudus mengarahkan kesedihan kita kepada pemulihan. Sebab terkadang yang tadi saya katakan, ketika kita ditegur untuk hal yang benar, kita tersinggung, kita sakit hati, kita merasa tidak nyaman. Tetapi mari kita membedakan teguran yang berasal dari Allah, yang membawa kita kepada perubahan dan pertobatan hidup. Pertobatan bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi pertobatan dalam hidup harus terlihat dalam sikap, keputusan, dan tindakan hidup kita sehari-hari. Sebab pertobatan sejati akan selalu menghasilkan perubahan yang nyata dalam sebuah transformasi hidup, berubah dan bertobat kepada jalan Kristus. Karena itu, salib bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi salib menjadi tempat bagi orang yang sadar bahwa dia membutuhkan kasih karunia Allah. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mencari hati yang mau bertobat. Kalau hari ini kita ditegur, jangan keras hati, jangan menyalahkan orang lain, jangan lari dari Tuhan. Datanglah dengan hati yang hancur dan rendah, karena air mata pertobatan lebih berharga daripada kesombongan tanpa dosa yang diakui. Kita diminta untuk belajar memiliki hati yang lembut, hati yang rela ditegur dan yang mau berubah. Sebab jalan salib adalah jalan perubahan untuk hidup kepada pertobatan. Salib Kristus adalah pusat kasih dan pengampunan. Tapi kita hanya bisa menghampirinya dengan hati yang bertobat, seperti yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Mereka merasa sakit hati, tidak nyaman karena ditegur dengan keras oleh Paulus. Tetapi pada akhirnya teguran Paulus itu membawa pertobatan hidup dalam diri jemaat di Korintus. Kita pun mungkin pernah disakiti oleh teguran, tetapi jika itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, maka itu adalah anugerah. Mari kita memaknai Minggu Prapaskah yang kedua ini dengan datang kepada salib Kristus dengan hati yang hancur, bertobat dan siap dipulihkan kepada sebuah pembaharuan hidup yang berkenan pada Allah.
Tuhan kiranya memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya untuk kita dapat melakukan pembaharuan hidup menuju kepada pertobatan yang membawa keselamatan dalam hidup kita. Amin.